Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita dapat berjumpa kembali, berkumpul kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita ajarkan kepada orang lain sehingga menjadi amal pemberat kebaikan kelak di hari akhir, di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Yahya bin Syaraf atau yang lebih terkenal dengan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sudah sampai di hadis ke pinten? Ke 8 atau 9? 9, nggih, Masya Allah. Jadi kemarin di pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan hadis ke-8 beserta faedah-faedahnya. Hadis ke-8 bahas nopo nggih? Kelalen. Tentang nopo? Haramnya darah dan harta seorang muslim. Tidak boleh kita menumpahkan darah dan juga merampas harta seorang muslim, kecuali dengan beberapa hal yang memang perlu dilakukan. Seperti orang yang membunuh, maka ya dikisos. Orang yang berzina, dia sudah menikah, maka ya dirajam. Dan kemarin kita sudah bahas beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ke-8. Nah, sekarang kita akan masuk hadis yang ke-9, yaitu mengenai perintah untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang, dan perintah untuk melakukan ketaatan semampunya. Membahas tentang apa Pak Bu? Perintah untuk menjauhi hal-hal yang haram dan melaksanakan ketaatan semampunya. Ada perbedaan mboten? Napa perbedaannya? Napa? Hadis ke-9. Kalau di situ? Oh, larangan banyak pertama. Nggih. Di buku-buku terjemahan rata-rata niku. Tadinya kan judulnya itu nggih Mas. Saya minta diganti. Karena itu cuplikan saja, ya. Itu larangan banyak bertanya, nanti masuk di jauhi hal-hal yang dilarang. Ya, jadi saya ganti judulnya itu. Jadi sama saja mboten napa-napa. Karena judulnya itu fleksibel, tergantung yang menerjemahkan siapa. Jadi judulnya itu nggak apa-apa,
Yang seperti ini juga mboten napa-napa. Nah, mengenai tadi Pak Bu, kalau kita selektif ya, pembahasan tentang menjauhi apa saja yang dilarang, menjalankan ketaatan semampunya. Ada yang berbeda mboten antara dua hal itu? Apa bedanya? Seluruh. Terus? Nah ya, kenapa kok berbeda? Kenapa kok Rasulullah mengatakan jauhi, nggak ada kata-kata jauhi semampunya, tapi ijtanibu, kalian jauhilah, nggak ada mastata'tum. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kerjakan ketaatan semampu kalian, kenapa ada semampunya? Nah, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Nah, siapa yang kira-kira mau membaca, monggo. Nggak ada koriknya ini, masih beres-beres setelah daurah. Monggo sinten? Hadis ke-9. Oke, monggo. Itu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaytukum anhu fastanidhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, jazakallahu khairan katsiran. Hadis yang ke-9. Al-haditsut tasi'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kunyah nggih. Nama aslinya sinten? Abdurrahman bin Sakhr. Bahwasanya Abu Hurairah ini yuhaddisu, meriwayatkan hadis, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang maka jauhilah. Hal-hal yang aku larang supaya kalian tidak melakukannya, maka kalian jauhilah. Sesuatu yang dilarang berarti haram. Apa saja yang aku haramkan atas kalian, maka jauhilah. Contoh yang haram niku napa Pak Bu? Khomer. Terus napa malih? Zina. Napa malih? Mencuri, membunuh. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Kata Nabi SAW, jauhilah segala hal yang aku larang, segala hal yang aku haramkan atas kalian. Lalu beliau SAW melanjutkan sabdanya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan atas kalian, yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Jadi kalau suruh meninggalkan itu totalitas. Tapi kalau melakukan ketaatan semampu kita. Beda nggih antara semampu kita dengan males.
kenapa kok ora sholat? Aduh nyong lagi ora mampu. Meriang ora. Nuwun sewu, lagi error ora. Nah terus kenapa? Iya mbuki ora mampu bae. Yuming masjid ora mampu lah nyong mah. Beda antara nggak mampu dan malas. Jadi jangan sampai disalahartikan. Saya pernah dapat cerita dari Ustaz Zakaria dulu ketika di pondok. Jadi beliau itu punya tetangga, ya, punya tetangga malas sholat dan pinter ngeles. Waktu itu pernah diajak sholat sama beliau, sama Ustaz Zakaria, hafizahullah. Terus, ayo sholat ya. Yang orang mampu ya. Loh kenapa sih? Lah kan ibadah jadi semampunya. Terus Ustaz Zakaria bilang, lah itu kita diajak kok, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jajal siki. Pas jenengan krungu adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah lagi ora ngowenyong daya dan kekuatan. Kisah nyata niki. Jan ngelese nggih. Nah, itu memang jawaban betul kayak gitu. Nyong lagi orang mampu nggih. Semoga salat saja. Nah, jadi kadang kita itu kalau debat apa diskusi gitu ya, sama orang yang kurang pinter, kita kalah. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang yang pinter, kita yang menang insya Allah. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku pernah menang berdebat dengan orang yang jahil kecuali aku selalu kalah. Ki kayu udu ki wesi. Kayu ini kayu udu pokoknya wesi. Terus jenengan pripun? Ya wis lah kalah bae lah daripada orang rampung-rampung. Nah, tapi kata beliau, kalau aku mendebat orang yang cerdas, ya pasti akulah yang menang dalam tanda kutip. Karena orang yang cerdas pasti mencari kebenaran, bukan ngeles ya. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Nah, kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dari perbuatan yang sudah seharusnya dijauhi, yang tertera di judul buku terjemahannya panjenengan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sesuatu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi sebelum umat muslim niku Pak Bu, banyak di antara mereka yang hancur, diazab oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kenapa kok mereka bisa diazab seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dua hal. Yang pertama, kasratu masailihim, banyak bertanya. Nah, di sini perlu perincian. Banyak bertanya tentang apa? Nah, insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Jadi jangan sampai disalahartikan, wis mudeng urung, jadi si urung. Loh, kenapa ora takon? Emoh lah mbok banyak bertanya, itu salah. Ya. Padahal Ibnu Abbas ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, bagaimana caramu sampai ke makom seperti ini? Jadi seorang ulama tafsir. Kata beliau, di antaranya adalah dengan cara banyak bertanya, ya. Dengan cara banyak bertanya. Jadi banyak bertanya nanti ada penjelasannya insyaallah. Ini salah satu sebab binasanya umat yang pertama. Dia itu banyak bertanya. Kemudian yang kedua, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka suka menyelisihi perintah para nabi mereka. Nabinya nyuruh ini, dia malah itu. Nabinya nyuruh itu, dia malah ini.
ikhtilafuhum ala anbiyaihim, suka menyelisihi perintah nabi mereka. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas insyaallah mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis ke-9 ini. Beliau mengatakan, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang maka jauhilah. Berarti secara totalitas. Ustaz, memang meninggalkan sesuatu itu adalah hal yang mudah? Maka jawabannya iya, sangat mudah. Meninggalkan, tinggal meninggalkan. Berbeda halnya dengan ibadah. Ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dia boleh duduk. Ketika duduk nggak bisa, maka berbaring. Jika berbaring nggak bisa, maka yus terakhir gue berbaring. Jika priwe maning, jangan bingung, saya juga bingung. Setelah berbaring sih nopo. Ketika berbaring ternyata nggak bisa gerak-gerak kecuali mata, maka pakai isyarat mata. Ya. Kata para ulama menjelaskan dengan kedipan itu diniatkan. Misalnya benar-benar nggak bisa kecuali dengan kedipan, Pak Bu, maka misalnya takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, begitu. Nanti ketika ruku, ya takbir yang kedua diniatkan untuk ruku, ya. Mereka menjelaskan seperti itu. Ketika nggak bisa dengan kedipan mata, dengan hati pun nggak bisa, bagaimana sholatnya? Disolati, ya. Bayangkan Pak Bu, disolati sampai mati pun harus disolati. Betapa pentingnya ibadah sholat. Nah, kata Nabi SAW, kalau hal-hal yang diharamkan itu dijauhi secara totalitas. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ammal manhiyu anhu fa innahu yujtanabu kulluh. Sesungguhnya, ya, adapun larangan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu dijauhi semuanya secara totalitas. Kenapa harus seperti itu? Li'anna tarka ashalu minal fi'li. Karena sesungguhnya meninggalkan sesuatu itu jauh lebih mudah daripada melakukan sesuatu. Meninggalkan sesuatu jauh lebih mudah daripada melakukan sesuatu. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya ada pengumuman, dimohon untuk warga sekitar menghadiri kerja bakti. Pengumuman Pak RT. Kira-kira semuanya pada hadir atau sebagian ada yang tidak, Pak? Sebagian tidak. Kira-kira lebih kepenak menghadiri kerja bakti apa meneng bae nang omah? Lebih enak yang mana? Istirahat di rumah, layah-layah mingguan kok kerja bakti. Kipas anginan Medan kan enak, seger. Beda halnya dengan orang yang aduh kudu nyiapna arit, pacule urung duwe, belum lagi bajunya, belum lagi jalan kakinya, butuh perjuangan. Meninggalkan sesuatu itu sangat mudah aslinya, Pak. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan jauhi semuanya hal-hal yang diharamkan. Timbul permasalahan. Misalnya niki, panjenengan jalan di padang pasir, lagi umroh atau haji, ternyata kesasar ke tengah-tengah padang pasir misalnya. Naudzubillah. Misal niki buat contoh. Ternyata panjenengan muter-muter di padang pasir gurun Sahara, akhirnya lapar. Kalau panjenengan nggak makan, maka mati. Dan ternyata di situ ada bangkai onta. Boleh tidak? Boleh?
Bangkai sih haram mboten? Haram. Dendeng sih boleh dimakan. Darurat. Darurat, nggak ada makanan lagi. Lah berarti hadisnya Nabi ini bertentangan. Kan beliau mengatakan yang diharamkan, yang dilarang jauhi semua. Kalau kita makan berarti kan nyuwil sesuatu yang haram. Pripun niki? Kepaksa makan sing haram, dosa enggak? Jawabannya tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa dan apakah menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Karena dimakan bangkai itu Pak Bu ada larangan juga. Apa larangannya? Jangan berlebihan. Yang namanya jangan berlebihan bok larangan. Berarti kalau sudah tegap wis cukup ya wis aja jebule enak ya maning lah padahal wis antoping 5. Maka kalau sudah cukup kenyang, kadar kenyang, patokan kenyang sih pripun? Antop, kadang antop bensin nambah semangkok. Kata sebagian ahli kesehatan itu, pripun Pak? Kalau sudah napa Pak? Wis seger, wis tayang jejeg, ya. Wis ora lemparak, lempuruk gitu, ya. Jadi kalau panjenengan habis makan kemudian merasa wis penak seger, itu udah kenyang insyaallah. Ya, sudah kenyang makannya. Jadi jangan lah hurung antop iki, hurung antop nambah malah akhirnya ngantuk ya. Nah, jadi kesimpulannya Pak Bu, meninggalkan sesuatu itu adalah ashal, sangat mudah kata Syekh. Al-fi'lu ta'ti minhu ma tastati' amma tarku fahadala ahada ya'jizu anhu. Melakukan pekerjaan itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang-orang semampu kekuatan mereka. Adapun meninggalkan aktivitas semua orang pasti bisa. Ya, nggak ada yang bisa melemahkannya. Meninggalkan kan melemahkan diri, nggak ada yang bisa melemahkannya. Jadi meninggalkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apapun yang aku perintahkan kalian kerjakan semampunya. Ya, kalian kerjakan semampunya. Contohnya apa Pak Bu? Contohnya ya haji. Kalau misalnya belum mampu maka tidak wajib bagi dia. Begitu pula dengan umroh, semampunya. Tapi kalau misalnya sudah mampu maka wajib bagi dia untuk melaksanakan haji. Begitu pula dengan sholat. Kalau dia nggak mampu untuk berjamaah karena hawanya sangat dingin ya, atau hujan yang sangat lebat, jeder-jeder ada angin, dapat rukhsah, nggak apa-apa di rumah ya. Dan di rumah pun sholatnya juga harus tepat waktu. Kalau misalnya nggak bisa berdiri maka dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk maka berbaring ya. Sangat mudah. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini itu sangat mudah. Fayassiru wa la tu'assiru. Maka mudahkanlah jangan dipersulit ya. Mudahkanlah jangan dipersulit. Jangan membuat diri kita itu Pak Bu menjalankan ibadah malah mempersulit kita ya. Dalam artian apa Ustaz? Dalam artian kita menjalankan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ya. Orang yang memaksakan dirinya untuk beribadah di luar dari ajaran Nabi pasti dia kerepotan. Pasti apa? Kerepotan. Orang yang beribadah di luar syariat ajaran Islam yang murni dia pasti kerepotan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kadar kita Pak Bu.
manusia itu mampunya ibadahnya kayak gini, ya kayak gini, nggak usah ditambahi. Orang kadang yang sesuai syariat saja kita sudah agak males-malesan, apalagi ditambah-tambahi. Jauh lebih berat dan jauh lebih merepotkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi SAW setelah itu, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dan sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu binasa karena banyak bertanya. Nah, banyak bertanya di sini maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa kasratu soal adalah menanyakan sesuatu yang kabar-kabar enggak jelas, atau menanyakan sesuatu yang sudah jelas diperuncing lagi malah bikin repot. Contohnya seperti sinten? Bani Israel ketika disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyembelih napa Pak Bu? Menyembelih sapi ya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi, dan mereka malah bertanya-tanya terus, sapi sing kepriwe, sing randa apa, sing isi perawan sapine gitu ya. Kemudian tanya lagi sapi yang bagaimana warnanya, terus tanya lagi sapi yang untuk membajak sawah atau bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat ke-68 sampai 71. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dengan kaumnya yang bandel. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk nyembelih napa? Sapi. Ketika kaumnya mendengar perintah dari Nabi Musa, kaumnya pun mengatakan, qalu atattakhizuna huzwa? Hei Musa, kamu bercanda kepada kami? Masa Allah suruh kami untuk nyembelih sapi? Aneh teman. Maka Nabi Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan Nabi Musa alaihi salam menghadapi kaumnya yang banyak tanya setelah itu. Kata Allah tabaraka wa taala, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, sapi yang bagaimana? Yang perawan atau yang bukan? Ya. Setelah itu Nabi Musa alaihi salam mengatakan bukan, tapi sapinya itu yang standar di tengah-tengah ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel bertanya lagi, sapinya yang berwarna apa? Yang kuning atau yang bagaimana? Lalu tanya lagi, sapinya yang untuk bajak sawah atau bukan? Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan akhbara ta'ala an ta'annuti Bani Israil wa kasrati su'alihim li rasulihim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Bani Israel itu adalah keras kepala. Dan di antara bentuk keras kepala itu, kata Imam Ibnu Katsir, wa kasrati su'alihim li rasulihim. Mereka banyak bertanya kepada rasul mereka ya. Ternyata banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, itu termasuk dari sifat keras kepala, Pak Bu. Walihada lamma dayyaqu ala anfusihim duyyiqa alaihim.
Oleh karena itu, ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, tapi kok banyak bertanya, Allah susahkan mereka. Padahal aslinya Pak Bu, sapi itu yang diperintahkan adalah sapi yang biasa saja. Tapi karena mereka bertanya terus, akhirnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting bagi kita, Pak Bu. Jangan sampai kita banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas kok dirinci terus. Ya, dirinci lagi sampai pada akhirnya kita menjadi malas untuk melakukan itu. Kata Syekh Fauzan, kata Syekh Shalih Al Fauzan, fatakallufu fil as'ilati mad'atun ila tarki wa tanattu'i. Bahwasanya berlebih-lebihan dalam pertanyaan, ya, itu hanya akan membuat seseorang meninggalkan ketaatan. Jadi kata beliau, berlebih-lebihan dalam menyampaikan pertanyaan, ya, itu besar kemungkinan akan membuat orang tersebut meninggalkan ibadah yang sudah seharusnya jelas, tapi malah dia tanya-tanya terus. Watanattu, dan ini adalah bentuk berlebih-lebihan, ya. Maka hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan sesuatu yang sudah terang, yang sudah jelas, sehingga ketika nanti dijelaskan, ternyata malah membuat kalian itu keberatan. Ya. Sudah jelas Ramadan, ya diwajibkan untuk puasa, sudah wajibnya itu, sambil menjaga sholat 5 waktu. Ada yang tanya, Ramadan berarti kudu sholat tarawih ya? Jawab iya. Berarti kudu maca Quran? Iya. Berarti kudu tahajudan juga? Iya. Lah kesel temen ya kayaknya, rasa Ramadanan sisan lah. Padahal yang paling wajib di situ cuma apa? Puasa. Ya. Ibadah-ibadah lainnya itu sunnah, dan sangat dianjurkan untuk diamalkan. Tapi kadang orang yang baru hijrah kemudian tanya, ya, akhirnya malah merepotkan dia sendiri. Kemudian di ayat tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai 102 tadi, di ayat yang ke-102-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sungguh umat-umat sebelum kalian, ya, itu mereka juga melakukan seperti ini. Mereka suka banyak bertanya sampai pada akhirnya mereka meninggalkan agama Islam, ya, agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asbahu biha kafirin. Mereka berubah menjadi orang-orang yang kafir. Oleh karena itu hati-hati Pak Bu. Jangan sampai kita banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena itu bisa membinasakan suatu kaum, suatu umat, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau misalnya kita bertanya benar-benar untuk menambah ilmu kita dan kita benar-benar mencari kebenaran, maka itulah yang dianjurkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sekaligus keponakan Nabi yang sangat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bertanya kepada para sahabat senior. Dan tentunya yang ditanyakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang isinya ilmu, ya.
bukan hanya sekedar basa-basi, tapi nopo isinya ilmu, sesuatu yang bermanfaat. Maka jadilah apa yang terjadi. Ibnu Abbas alaihi salam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjadi salah seorang pakar tafsir di kalangan para sahabat. Padahal beliau adalah sahabat yang masih muda, tapi sudah banyak ilmunya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang banyak bertanya, ya, itu juga termasuk bentuk kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan contohnya, wala taqul limadza lam yujibillahu kadza, limadza lam yuharrimillahu kadza. Di antara bentuk pertanyaan yang tidak diperbolehkan adalah ketika agama ini sudah sempurna, kemudian kita mengatakan, kok Allah nggak mewajibkan ini ya? Kok Allah nggak mengharamkan ini ya? Kok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan azan di sholat id ya? Kok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan apa? Tidak mengharamkan kenapa Pak Bu? Poligami ya, kan kasihan perempuan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak boleh ya, karena ini bentuk dari kelancangan. Dan contoh-contoh yang lain, kenapa kok Allah nggak mewajibkan seperti ini? Ini padahal kan nggak sesuai dengan zaman gitu ya. Kenapa kok Allah nggak mengharamkan ini ya? Bahkan malah mewajibkan, mensunahkan. Ini termasuk dari bentuk kelancangan. La tas'al misla hadas su'al, janganlah kamu menanyakan pertanyaan semacam ini, karena ini bentuk dari kelancangan. Lalu beliau membawakan sebuah dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lancang kepada Allah dan Rasulnya. Mendahului dalam artian yaitu mengatakan sesuatu yang padahal Allah dan Rasulnya tidak menyampaikan seperti itu. Lancang ya, namanya lancang berarti kan sembrono. Ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-1. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah isi dari hadis yang ke-9, yaitu mengenai pentingnya kita menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dan mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu bisa untuk siap-siap sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.